kalau kemudian jaksa sudah bilang berkas sudah P21, surat itu disampaikan kepada pihak kepolisian. Tersangka nggak pernah bisa tahu sebenarnya. Oh, nah Yang bisa tahu itu adalah apa semua perkara itu kemudian P21 disampaikan kepada publik, kan tidak. Mau perkara viral pun ini juga enggak juga, karena nggak ada kewajiban seperti itu. Tiap P21 disampaikan ke publik, nggak bisa, karena itu sifatnya internal. Banyak sekali perkara, Polda kan nggak semua perkara dia aja. Jangan mentang-mentang perkaranya ditonton publik menjadi dianggap bermakna, enggak. Kadang-kadang biasa aja. Dia kan udah dapat bocoran kayaknya dari reporter kan. Cuman itu infonya walaupun bermakna, berharga, tapi menyakitkan. Gitu. Jadi info ini menyakitkan bagi seorang Roy Suryo dan timnya kan. Kalau misalnya di proses tahap 2 atau penuntutan atau jelang ke persidangan nanti tiba-tiba mereka sadar bahwa wah kita udah di bibir jurang nih. Iya. Terus kemudian mereka minta maaf. Itu RJ masih berlaku RJ. Dimungkinkan. Memungkinkan kalau Bang Deo. ya. Ini wawancara kita paling malam nih ya. Jam 9:30 malam. Tapi tayang tetap jam 10. Oh, jam 10. Jam 10. Kita bajak Bang Deo dari satu tempat tadi. Ya. Karena gini Bang. Tadi dari kondangan kita Bang. Dari kondangan. Karena gini Bang. Abang itu penting untuk ngomong kasus pencemaran nama baik ini. Terkait ijazah Pak Jokowi kan. Karena kan abang yang pastikan, saya selalu remind penonton bahwa kalau dari sejak awal kita wawancara di rumah itu, Bang Deo udah pastikan ini orang-orang pasti masuk penjara. Ya. Dan waktu itu Bang Deo bilang, apa jalan keluar ya Bang? Ya suruh mereka minta maaf. Akhirnya respon sih yang ngakui terang-terangan dia minta maaf. Kalau Bang Egy kan sama DHL tidak mengatakan bahwa mereka minta maaf. Tapi mereka bilang mereka RJ dan alasannya alasan hukum gitu ya. Dan kemarin P21. Dan abang kan yang bocorin itu ya, P21 itu ya. Emang? Emang iya. Iya. Tapi memang benar. Iya. Jadi di belakang kamera sejak 3 atau 2 minggu lalu, 3 minggu lalu ya Bang ya. Bang Deo udah bilang ini udah P21 kan. Iya. Memang udah P21 Bang Husein. Kemarin udah P21. Udah P21. Oke, tapi kenapa nggak diumumkan nama Polda? Terus kemarin diumumkan, dan itu reporter kita loh Bang yang nanya si Alina. Saya tadinya sebenarnya emang nggak mau ngomong, cuma karena dibocorin Roy kan. Saya hafal itu suaranya, reporter infotainment. Itu reporter kita Bang. Iya. Karena waktu pergi itu kan, kalau tidak salah undangannya di situ tuh ada Polda mau rilis beberapa kasus termasuk pra-peradilannya perkara Andri Yunus. Iya. Lalu di grup itu saya bilang update deh ini dah status P21-nya perkara Roy Suryo CS gitu. Oke. Dan emang gue denger suaranya itu. Ini kayak tapi waktu itu saya nggak pikir ya setelah Roy bilang P21 terus itu ada satu reporter infotainment katanya. Saya hafal suaranya. Kata siapa? Kata Roy. Roy. Itu sampai diomongin di preskon. Tapi itu Bang, mereka cuma mau bilang bahwa kenapa perkara sebesar ini penyampaian P21-nya, kalaupun P21 menurut mereka kok kayak sambil lalu gitu Bang. Kata siapa nih? Kata Roy Suryo dan lawyer-lawyernya. Misalnya siapa? Abdul Ghafur bilang kok nggak ada surat rujukannya kapan berkas itu dikembalikan ke kejaksaan, lalu kapan kejaksaan menyatakan itu P21, nggak ada formulir, dokumen dan lain-lain itu. Emang seformal itu? Sewajib itukah? Sewajib itukah ketika pihak penyidik mengumumkan sebuah perkara naik P21? Pertanyaan? Iya. Udah kan ngopi. Apakah? Kan kita nggak begitu. Iya. Apakah? Ya, ini kan ada kacang hijau Bang. Oh iya, sambil makan aja Bang, santai. Saya juga ngopi. Tawarin kacang hijaunya. Itu program MBG kita Bang. Jadi gini, kita pastikan P21 itu sebenarnya
sudah sekitar 2 minggu yang lalu lah, Ya. atau 3 minggu yang lalu malah. Hmm. Tapi berkas ini masih ada sedikit koreksi mungkin, typo-typonya kan. Oh. Jadi memang tektokan aja. Tapi P21 sudah pada waktu itu ya. Tapi baik P21, baik P18, baik P19 itu sebenarnya surat-surat internal yang hanya dasarnya adalah kewenangan. Surat internal antar instansi, Instansi. antara kejaksaan dengan kepolisian, penyidik kepolisian. Dan sebenarnya surat itu sifatnya satu arah. Jadi ada surat Oh. pembawaan berkas segala macam, tapi surat pengantar pembawaan berkas Iya. kepada kejaksaan, ada surat P18, P19 kalau dibalikan, ada surat lagi P21 kalau kemudian dianggap berkasnya lengkap atau sudah bisa untuk disidangkan ya. Tapi itu sifatnya internal, hanya antar instansi tersebut aja. Jadi surat ini nggak boleh keluar gitu ke publik gitu. Makanya kita nggak pernah melihat ada surat P21 atau P18, P19 itu yang keluar ke publik sebagai suatu bacaan. Ditunjukin gitu. Oh, nggak bisa, karena itu surat internal. Oh, Begitu. jadi ketika mengumumkan polisi cuma bilang berkas sudah lengkap. Sudah lengkap, P21. begitu aja. Nah, nanti teknis kita bicara ya. Jadi kalau kemudian jaksa sudah bilang berkas sudah P21, surat itu disampaikan kepada pihak kepolisian. Nah, apakah tersangka boleh tahu surat itu? Tersangka nggak pernah bisa tahu sebenarnya. Oh, nah. Yang bisa tahu itu adalah akan menjadi tahu ketika penghadapan tahap 2 atau pelimpahan barang bukti dan tersangka kepada kejaksaan. Jadi nanti ada surat yang eksternal ya, antara pihak penyidik kepada tersangka. Surat panggilan kepada tersangka untuk datang ke penyidik kepolisian untuk dihadapkan kepada kejaksaan dengan dasar berkas sudah lengkap. Nah, dasarnya surat kepada panggilan kepada tersangka, bahwasanya tersangka akan diminta datang ke pihak penyidik untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Dasarnya adalah berkas sudah lengkap. Berkas sudah lengkap itu nggak disebut sebagai P21, tapi berkasnya sudah lengkap untuk bisa untuk disidangkan. Disampaikan lewat surat dan itu diterima oleh tersangka tuh surat panggilannya. Dasar itulah, tapi itu bukan surat P21, itu surat panggilan kepolisian. Jadi kalau mereka bilang nggak ada diksi P21, ya nggak bakal ada, mereka nggak bakal tahu itu, karena nggak boleh juga disampaikan kepada mereka, nih sudah P21 gitu. Secara informal dikasih tahu, tapi secara formal juga nggak akan pernah bisa, karena itu surat hanya dari jaksa kepada polisi. Nah, surat internal kan hubungan antar instansi. Oh, jadi kalau dibilang itu tidak, menurut mereka itu ada keraguan di pihak penyidik itu. Ya nanti kan ada surat panggilan untuk penghadapan tadi kan. Itu yang kemudian surat yang sah. Jadi surat yang resmi nanti adalah surat penghadapan. Surat penghadapan untuk ke kejaksaan. Oke, berarti itu komunikasi internal satu arah antara dua instansi itu. Iya dong, satu Jadi arah. kalau misalnya Bang Abdul Ghafur mempertanyakan, kalau memang ada petunjuk, apa petunjuknya itu? Ya nggak bisa, itu urusan penyidik begitu. Ya, nggak mungkin juga dikasih tahu. Nggak mungkin dikasih tahu, kan itu urusan penggodokan, namanya goreng-gorengan, itu kan resep. Oke. Ya, namanya kalau bahasa kedokteran tuh resep khusus. Jadi kalau ada lawyer yang mempertanyakan apa petunjuk ke jaksa dan lain-lain itu, ataupun petunjuk dari jaksa, ya nggak akan pernah dijawab gitu. Secara informal mungkin dikasih tahu, tapi nggak akan sebagai suatu formal nih suratnya nih, baca nih, kan nggak bisa begitu. Begitu. Itu kan rahasia penyidikan itu. Kadang-kadang kita diputer-puter dengan hal-hal yang keputar-putar. Remeh-temeh sebenarnya. Nggak, jadi yang bukan substansi ya. Ya bukan, itu kan bukan substansi. Sebenarnya para pengacara ini paham lah aspek formal tadi kan. Mana surat P21, mana surat P18. Tapi kadang-kadang mereka nggak belajar juga, karena nggak diajarin tuh mengenai surat-surat yang seperti itu. Surat seperti itu hanya ada di internal kejaksaan. P1, P2, itu kan surat yang menjadi pedoman arah surat menyurat internal. Di kepolisian juga ada pedoman arah surat menyurat. Misalnya laporan tipe A, LPA, laporan tipe B, LPLB, atau surat panggilan. Kan itu ada semua tuh cara membuat suratnya.
namanya pedoman pembuatan surat. Oke. Termasuk surat-surat dari kejaksaan juga pedoman pembuatan surat. Dan rata-rata sifatnya internal semua surat-surat itu. Lalu teknis penyampaian Bang, Kepada siapa? kepada publik, apa wajib itu? Ada berapa ratus ribu perkara sih di Indonesia ini pidana? Apa semua perkara itu kemudian P21 disampaikan kepada publik? Kan tidak. Mau perkara viral pun ini juga enggak juga, karena nggak ada kewajiban seperti itu. Dan bahkan nggak pernah ada setiap P21 disampaikan ke publik, nggak bisa, karena itu sifatnya internal. Kalau ada kewajiban untuk itu, berapa ratus ribu perkara tuh disampaikan itu kepada publik. Polda bisa preskon dari subuh sampai subuhnya lagi 24 jam. 24 jam kan? Kok iya kan? Sif-sifan tuh. Iya, sip-sipan untuk press conference begitu aja. Namanya kebodohan kan. Jadi nggak ada itu. Apalagi sekelas Polda, perkaranya banyak sekali. Banyak sekali perkara. Polda kan nggak cuma perkara dia aja. Jangan mentang-mentang perkaranya ditonton publik menjadi dianggap bermakna. Enggak, kadang-kadang ini biasa aja. penting nih. Justru perkara yang berat-berat itu pembunuhan, perkara korupsi yang besar-besar itu kan yang berat-berat itu kan. Iya, kalau Begitu. perkara ijazah emang secara substansinya itu Iya kan kayaknya nggak berat, itu perkara enteng-enteng aja kan. cuma rame aja. Rame aja kan, karena kan dijadikan sarana tontonan begitu. Tapi secara nilai sih sebenarnya nggak terlalu bernilai perkara seperti itu. Tapi kita nggak tahu ya. Tapi untuk ukuran Pak Jokowi itu bernilai banget itu, karena masalah harga ya, diri kan. Betul. Tapi kalau ukuran orang umum sebenarnya nggak terlalu bernilai begitu. Perkara itu. Apalagi Pak Jokowi sudah mantan jadi presiden kan. Tapi Pak Jokowi sendiri punya nilai banget di perkara ini. Kalau nggak dituntaskan ini bahaya buat kredibilitas beliau kan. Di wilayah Roy Suryo juga bernilai banget ini perkara begitu. Apa nilai? Menurut pandangan dia, pertama kalau ini nggak kemudian dia sikapi secara hati-hati kan dia masuk penjara nih kan. Begitu, makanya nilai banget nih, harus dipertahankan, diperjuangkan kan. Tapi bagi ukuran kita sih ya ini perkara masing-masing pribadi orang beda-beda kan. Bagi kita ini nggak terlalu bernilai ini perkara seperti ini kan. Makanya tidak diagendakan khusus sama. Ya iya, justru yang bernilai itu perkara-perkara yang korbannya kemudian sampai ada yang meninggal atau korupsinya gede-gedean sampai pada rugi kan begitu. Kalau mereka bilang ini selama ini banyak orang berantem, publik menunggu segala ya itu kan kebudahan masing-masing para pihak. Ngapain kita berantem urusan begini kan begitu, sampai ribut-ribut segala kan, sampai ada yang timbul lapor-melapor lagi kan, gitu. Berarti Roy itu harusnya berterima kasih kepada reporter infotainment yang menanyakan itu. Harusnya dia berterima kasih dapat info. Iya. Tapi kan nggak disampaikan, tiba-tiba surat panggilan aja. Iya, dia kan udah dapat bocoran kayaknya dari reporter kan. Cuman itu infonya walaupun bermakna, berharga, tapi menyakitkan. Gitu. Jadi info ini menyakitkan bagi seorang Roy Suryo dan timnya kan, begitu. Tapi menyenangkan bagi timnya Pak Jokowi kan. Oh sudah P21, begitu. Makanya Roy masih resisten gitu ya. Ya namanya orang ini kan nggak bisa terima keadaan. Kenapa mereka nggak nanya aja ke itu Bang? Kemana? Setelah preskon itu nanya aja ke Polda. Penyidik kan? Iya kan tinggal datang ke penyidik. Mereka tanya, udah lengkap belum berkas dinyatakan lengkap, kan tinggal dijawab sudah Bang, sudah lengkap begitu. Tapi Roy lebih memilih nanya Refli Harun, Seno, dan pandangan kan. Abdul Ghafur. Sebenarnya ini kayak surat putus cinta kan. Dikirimlah surat putus cinta nih. Ada informasi itu pacar memutuskan cintanya kan. Nggak bisa terima, sakit hati kan. Aduh, akhirnya nanya kesana kemari, bener nggak sih kita diputusin sama pacar kita ini kan, begitu. Namanya kan nggak bisa terima kan, ribut kemana-mana. Berarti ini sekalian menegaskan, kan waktu itu saya tanya, kan ada isu orang-orang besar, abang bilang nggak ada. Pak Jokowi juga mau intervensi atau orang yang katanya orang besar di belakang yang menghalang-halangi. Nggak ada perkara seperti ini, nggak ada yang halang-halangin. Siapa yang halang-halangin? Kepentingannya apa? Ya, kepentingan politik katanya Bang. Ya, kalau kepentingan politik ada, tapi kan samar-samar. Gitu. Berbahaya kalau politik sampai menjegal hukum gitu ya. Iya. Selanjutnya Bang, pertanyaan berikut selanjutnya orang-orang itu adalah mereka ditahan apa enggak? Kalau dalam hukum pidana itu ya, ada diskresi-diskresi. Ada kemudian kebijakan-kebijakan. Jadi ada pasal di KUHP tuh bahwasannya ada pasal-pasal yang bisa ditahan, ada yang tidak, ada yang harus ditahan, ada yang tidak, gitu. Kan ada tuh ya. Kemudian ada kalau seseorang ini mengulangi perbuatannya, dalam proses hukum itu dia mengulangi perbuatannya, ya dia harus ditahan kalau berpotensi ya. Gitu. Jadi itu menjadi ukuran-ukuran untuk menahan seseorang.
Tapi pada umumnya kasus pencemaran nama baik itu memang nggak ditahan nggak itu. ditahan. Pada umumnya kita sudah berkaca dari beberapa macam kasus pencemaran nama baik yang berproses secara hukum di persidangan itu nggak ditahan. Tapi kalau jaksa atau kemudian melalui hakim kemudian melihat orang ini tetap melakukan perbuatannya walaupun sudah proses hukum, sudah sidang, terus dia tetap ngoceh, menghina terus kan namanya kan udah Mengulangi perbuatan. ya mengulangi perbuatannya itu kan. Bisa jadi ditahan aja deh biar nggak ribut di luaran kan begitu. Seperti itu. Jadi tergantung sama sikap tindak dari Kejaksaan ya. dari Roy Suryo ya. Oke. Mereka mau tetap menghina apa enggak. Tapi kan kita udah lihat beberapa kali Roy Suryo sudah nggak menghina Jokowi sebenarnya. Masa? Iya, dia lebih kepada defense terhadap proses hukum. Oh. Dia lebih berbantah-bantah terhadap prosedur formal proses hukum. Dia berbantah-bantah terhadap P21, berbantah-bantah terhadap penyidikan, berbantah-bantah terhadap wajib lapor, berbantah-bantah terhadap pasal kan. Yeah. Tapi kan menghina Jokowi udah enggak. Enggak kayak dulu. Enggak kayak dulu. Artinya apa? Artinya dia nggak mengulangi perbuatannya kan. Iya. Cuman defense terhadap prosedur hukum yang Proses berjalan. berlaku. Begitu. Kalau begitu itu tidak termasuk mengulangi perbuatan. Tidak termasuk dong kan dia lagi defense. Kalau menimbulkan kegaduhan nggak ada bang? Ya tergantung sudut pandang kegaduhan seperti apa. Mempengaruhi opini publik. Enggak, itu kan boleh. Jadi gini, siapapun ketika sedang berperkara ada kemudian yang namanya eksplanasi media, kan itu dimanfaatkan. Siapapun ya berperkara kan, menceritakan hal-hal yang bisa membentuk opini. Itu boleh-boleh aja. Jadi sepanjang saat ini adalah hak Roy Suryo maupun pengacaranya untuk bercerita macam-macam, mempengaruhi opini, memutarbalikkan fakta, itu bisa mereka menceritakan opini-opini atau opini negatif tentang penyidikan. Sudah tidak prosedur lah, tidak apalah, begitu. Itu nggak masalah? Tidak masalah itu. Suka-suka mereka kan, sepanjang tidak melanggar hukum itu kan. Kalau cerita nggak tanpa bukti itu gimana bang? Ya kan cerita fiktif jadinya kan. Ya kita juga harus cerdas mendengarkan. Begitu. Okay. Gitu. Jadi kan tanpa bukti cerita-cerita yang memutar-mutar fakta kan begitu kan. Kan itu di wilayah luar. Tinggal ada pasal nggak yang menjerat itu? Kan nggak ada. Oh. Nah, kecuali sudah masuk ke penyebaran hoax yang menimbulkan kegaduhan, pertarungan fisik. Kan sekarang nggak ada semua ribut-ribut itu aja. Debat-debat di TV. Jadi yang dimaksud mengulangi perbuatannya ketika dia tetap menghina Jokowi terus. Tetap Jokowi dihina terus. Tapi kita udah lihat nih, gejalanya sekarang fenomenanya itu nggak ada itu si Roy Suryo tuh berulang kali menghina Jokowi lagi. Kalau dia kekeh meyakini 99,99% itu kan keyakinan. Oh, boleh. Sama seperti iya. Keyakinan dia begitu kan. Tapi kalau dia bilang ini adalah hasil dia melakukan uji ilmiah, ya nggak masuk akal. Karena uji ilmiah saya ini palsu 99,9. Tapi kalau pakai ilmu uji ilmiah, eksperimen atau uji ilmiah ini nggak pakai metode ilmiah nggak masuk akal, ditolak. Tapi kalau dia punya keyakinan, ya boleh dong dia punya keyakinan. 100% palsu pun dia punya keyakinan boleh. Tapi kan nggak ilmiah. Tapi kalau keyakinan kan kadang-kadang nggak perlu ilmiah. Iya. Yakin aja. Yakin aja. Ya. Gitu. Kita yakin nih Bang Deo mau ke sini yakin aja. Yakin aja, walaupun bisa nggak datang kan. Oke, terus apa lagi Bang? Mereka tetap kekeh dengan pandangan mereka itu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Perkara ini tidak layak dilanjutkan. Nggak apa-apa. Tapi kan kita memberikan penerangan yang benar ini. Tapi keyakinan mereka itu juga nggak apa-apa. Kan keyakinan tuh boleh benar boleh salah. Namanya juga keyakinan. Orang keyakinan agama orang kan beda-beda juga. Yakin sama si ini agama ini yang benar, agama Allah bilang ya ini yang benar kan keyakinan. Nggak ada yang salah keyakinan itu. Tapi kita mencari kebenaran kalau sifatnya ini adalah hukum sosial politik. Keyakinan ini bisa disanggah dengan keadaan ilmiah, fakta-fakta. Jadi tapi kalau agama kan kita udah nggak bisa itu, udah keyakinan benar-benar kan. Kalau ini kan keyakinannya masih bisa di ini loh yang benar ini. Tapi kalau dia tetap keyakinan itu ya nggak apa-apa juga, namanya juga keyakinan. Jadi kita harus menghargai keyakinannya Roy Suryo. Kalau diekstraksi sih argumentasi hukum mereka masih tinggal 2 atau 3 doang Bang. Tapi yang kan selalu diulang-ulang dan kita udah bahas juga, misalnya kata
Pak Ugro yang mengatakan ini kan udah RJ, udah ada penetapan dari pengadilan, masa dibawa lagi ke pengadilan? Ya. Itu menurut Pak Ugro. Iya, tapi kan udah kita bantah juga, udah kita yang benar tuh begini gitu. Ya nggak apa-apa, namanya Pak Guru kan kadang-kadang kurang paham kan. Kenapa kita bilang begitu? Ya karena buktinya aja P21 terjadi kan. Begitu. Berarti pemikirannya dia ada yang kemudian nggak match sama apa yang terjadi di kejaksaan kan. Tapi begitu. Mereka bisa bilang bahwa penegak hukum melakukan ini tidak sesuai dengan aturan hukum. Ya bisa aja mereka bilang begitu, cuman kan nggak pernah dibuktikan di pra-peradilan. Ah iya, ini benar. Ya jadi sekedar keyakinan mereka. Apakah kita boleh kemudian bilang mereka salah? Kalau kita pribadi bisa kita bilang begitu. Dasarnya kan ilmiah. Keadaan-keadaan ilmiah hukum kan. Tapi kalau mereka sudah punya keyakinan seperti itu, ya masa kita kemudian mau tentang keyakinan mereka, untuk keyakinan sendiri, suka-suka dong keyakinan kan. Begitu, cuman kita bilang ini yang benar ini, tapi kan ini ya udah silakan aja. Oke. Kan kemarin Bang Deo suruh mereka minta maaf aja lah, udah salah ini kalian ini. Siapa ini? Dari awal, Roy dan kawan-kawan kan. Tapi kan gak dilakukan, yang dilakukan yang melakukan itu ya Rismond. Ya, sebenarnya kan banyak tersangka. Tapi ada tersangka yang kemudian sadar dan mengerti jalan terbaik untuk selamat, ya mereka menjalankan itu. Tapi ada juga tersangka yang nggak sempat menjalankan itu. Atau ada juga yang menolak sama sekali menjalankan tadi kan. RJ minta maaf tadi kan. Kalau udah terjadi udah. Oke. Bang, kalau misalnya di proses tahap 2 atau penuntutan atau jelang ke persidangan nanti tiba-tiba mereka sadar bahwa wah, kita udah di bibir jurang nih. Terus kemudian mereka minta maaf. Itu RJ masih berlaku. RJ memungkinkan kalau apa itu? Pak Jokowinya ngasih. Kalau nggak dikasih, mereka udah lebih berjuang. Pak Jokowi tolongin. Pak Jokowi udah naik kuda pergi, nggak kelihatan. Kalau Terawangan Abang kira-kira Pak Jokowi ngasih nggak kalau mereka minta RJ? Kan kita udah bilang kudanya udah pergi. Udah terkunci. Udah kekunci, mereka udah gelantungan, Jokowinya pergi tuh, yang juru selamatnya bagaimana. Kan kalau kita pakai ilmu juru selamat kan, Jokowi juru selamatnya mereka sebenarnya. Tanya aja siapa Rismond Sianipar. Tanya sama si Egy Sujana. Pasti Jokowi juru selamat mereka begitu. Soalnya kan lolos dari hukum kan. Kan RJ tadi kan juru selamatnya. Berarti keyakinan mereka bahwa harus dihentikan tanpa perlu minta maaf itu mustahil di perkara ini. Mustahil, soalnya kan kasusnya pencemaran nama baik. Mereka pertanyakan, Pak Jokowi nanti hadir nggak? Ya, selaku korban, pelapor ya hadir lah. Itu diperintahkan undang-undang, wajib maksudnya. Gini ada contohnya, dulu waktu di kasusnya Nikita Mirzani yang di mana, di Serang itu atau di mana itu? Oh, di Serang. Banten. Kan ada pelapor namanya Dito Mahendra tuh kan. Oh, Dito. Pencemaran nama baik kan. Klien abang itu ya? Iya. Pantes abang akrab sama Niki ya? Iya. Jadi Dito ini dipanggil-panggil selaku korban, pelapor, kan nongol-nongol sampai 5 kali kan. Hakim pusing, korbannya nggak ada, tok. Udah lolos Nikita Mirzani, kan begitu ceritanya. Oh, jadi bukan karena Nikitanya punya jaringan. Bukan, gitu, tapi karena emang korbannya nggak nongol-nongol di persidangan. Karena pelapornya itu nggak mau datang. Nggak mau datang. Sama juga kalau Jokowi nggak nongol-nongol di persidangan, korbannya sebagai pencemaran nama baik dia nggak, ya bisa keluar Roy Suryo. Oh. Kecuali Jokowi berhalangan tetap dengan surat pemberitahuan, nggak bisa hadir, begitu. Ada kabar. Tapi kalau dia nggak ada kabar terus nggak datang-datang, ya sudah. Berarti kan nggak ada niat dari korban untuk memperjuangkan keadilannya kan. Tapi seorang Jokowi nggak mungkin begitu kan. Dia pasti datang tuh, hadir sebagai korban kan, pelapor korban kan, untuk menceritakan. Kemarin Pak Rifai udah bilang setelah mereka dapat informasi P21, ngobrol sama Pak Jokowi untuk mempersiapkan diri. Iya. Wah, nanti harus hadir. Iya. Harus hadir. Jadi nggak tentatif itu, harus hadir. Harus hadir. Karena kalau nggak hadir, nggak bisa ada persoalan hukum kan. Proses hukumnya nggak bisa jalan itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah dia nggak akan datang, takut,
lebih milih keliling Indonesia Ya dan itu kan lain-lain opini nggak kalau penting. itu. Opini-opini, Bahkan mengarah ke framing. iya framing. Framing bahwa Pak Jokowi tidak mau menghadapi perkara ini. Nah, kira-kira Roy Suryo masih bisa tidur nggak nih? Tergantung tingkat kebebalannya ya. Kalau dia udah cuek, udah bodoh amat, ya tidur aja kan. Artinya udahlah nasib gue seperti ini. Tapi biasanya sehebat-hebat orang pun pasti nggak bisa tidur. Ya, apalagi status tersangka. Iya, apalagi sudah terdakwa. P21 kan. P21. Kayak Dokter Tifa itu sebenarnya nggak bisa tidur. Kekuatannya melemah untuk bicara kadang-kadang menjadi kikuk kan. Di depan publik kan, karena Iya. sudah kekunci kan. Gitu. Terakhir nonton video Dokter Tifa itu yang dia masih cerita banyak yang datang menawarkan untuk RJ tapi dia dibayar. Jadi ada jangan ketawa Bang, ini kan Iya, ini iya, kan iya. kita Ini kan ceritanya Dokter Tifa ceritanya kan. Dokter Tifa Ya katanya udah. ada yang datang nawarin dia, ayo RJ dikasih 50 Iya. M, berapa Ya, M. itu bagian dari opini framing kan. Bukan bagian dari proses hukum kan. Padahal secara hukum Pak Jokowi udah cukup kuat lah ya. Ya. Bukan kuat karena dia punya kekuasaan Bang. Iya, tapi karena hukumnya dia kuat. Faktanya Faktanya dia kuat, fakta bukti secara dia hukum. kuat. Jadi ngapain bayar-bayar ya? Iya, Harusnya mereka yang bayar Pak Jokowi ya. minta RJ, ya udahlah bayar Pak Jokowi kompensasi berapaan begitu kan. Atau Dokter Tifa boleh Pak, saya merawat Pak Jokowi sampai sembuh gitu kan dokter kan. Bisa aja begitu ya. Bisa. Atau Roy misalnya, Pak silakan foto-foto lama itu nanti saya Ya. edit atau apa gitu ya. Bisa Atau kompensasi bisa. gitu ya. Pak Harus pakai uang. Iya, Rasulnya bisa gitu. Ya kayak respon kan. Dia RJ kompensasinya ya lu bicara. Iya, dan pulihkan nama baik saya dengan nulis buku ya kan. Betul. Atau Suryo bisa Pak Jokowi saya pijit-pijit dulu deh gitu kan. Biar badan sehat, seger, biar Apalagi bisa mau keliling Indonesia kan. Keliling Indonesia kan. Saya jadi yang bagian pijit-pijitnya. Oh iya boleh kalau gitu kita berdamaian gitu. Syaratnya pijitin saya ya. Boleh begitu kan? Boleh aja kan, boleh dong. Cuman itu kan nggak dilakukan. Kan kalau minta maaf kan kita harus ngambil hati. Ngambil hatinya dengan cara apapun juga cara kan namanya minta maaf. Kalau nggak punya uang ya kayak tadi misalnya, Pak boleh nggak? Mungkin di sanubarinya Roy Suryo juga pengen minta maaf juga, tapi Jokowinya nolak kan. Pak Jokowinya kan, jadi akhirnya mentah kan. Oke. Atau mungkin juga karena gengsi juga. Tapi secara hukum emang kalau residivis itu susah dapat RJ apa? Boleh kalau pencemaran nama baik nggak mengenal residivis kan. Nggak mengenal residivis. Iya, jadi mau dia residivis juga kalau dimaafkan sama korbannya juga dimaafkan bisa. Ya Bang Roy ya pikir-pikir lah kalau terus mau bertarung dengan kondisi seperti ini, posisi apa namanya hukum seperti ini, ya silakan. Kalau Abang ngusulin kasih nasihat ke mereka mau RJ atau tarung terus? Ini udah nggak bisa RJ. Oh karena Pak Jokowi. Iya karena Pak Jokowinya. Dia udah naik kuda. Udah naik kuda udah pergi kudanya sama Pak Jokowinya ya kan. Mereka digantungkan di jurang kan. Gitu. Lama-lama capek juga. Kan bisa Bang. Ya. Dikejar-kejar. Sebenarnya mereka tuh tetap gelantungkan di jurang. Ada di bawahnya laut kan. Untuk gelantungkan aja. Ini nggak jatuh juga. Cuman ikan hiunya loncat nangkap mereka tuh akhirnya jatuh sendiri. Karena dimakan ikan hiu kan loncat ikan hiu nyedap gitu. Ikan hiu ini hukumnya. Ya. Gitu. Mereka sekarang posisinya udah di jurang. Di jurang, mereka gelantungkan aman-aman aja sebenarnya. Laut. Di bawahnya laut. Iya. Ya kan? Aman-aman sebenarnya mereka. Cuman kan bukan ininya, bukan ini yang patah ya, tapi memang ada ikan hiu di bawah udah nangkap mereka. Oh, itu hukumnya itu. Itu hukumnya. Hukum. Jadi sebenarnya mereka bergelantungan pun aman. Aman aja. Ya, dahannya kuat. Terus mereka juga kokoh kan. Cuma ikan hiunya ini. Ya. Tahu loncat dari laut kan, hop kan gitu. Jatuh mereka ke bawah ke lautan. Dan itu bisa lama di lautan itu. Misalnya di setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan itu lama juga kan di lautan kan. Ancaman hukuman udah itu. Iya, hukumannya. Hukumannya bukan ancaman ya. Bukan ancaman. Ancamannya kan kalau nggak salah 12 tahun Bang. Iya, tapi hukumannya kan nggak seperti itu kadang-kadang. Paling 5 tahun lah ya. 4 tahun, 5 tahun. Di lautan kan. jangan bikin Roy Suryo ini sakit nanti nggak ikut. Ya habis dari dulu udah dikasih tahu, tetap aja begitu ya, begitu kita cerita aja tuh kan, mengembara di lautan. Ya, artinya kalau secara
hukum formal berapa Bang? Kalau ancaman 12, 3/4 apa 3/4? Ya, 2/3 ya? tuntutan itu macam-macam tergantung jaksa itu kan, jaksa Hmm. penuntut dari materi, dari apa Iya. kan. Ada nih, oh kayak dituntut sekian tahun aja deh. Nanti Vonisnya? vonisnya bisa lebih rendah dari itu. Oke. Begitu. Tapi sebenarnya dihukum cuma 6 bulan pun berat sebenarnya. Iya. Ngadapin di penjara itu kan. Nggak bisa lihat kemana-mana, depresinya. Oke. Sampai akhirnya jadi biasa. Tapi kan apalagi kalau lama ya. 1 hari aja berat kok. Ya, biasa ketemu banyak orang, terus Ya. tiba-tiba di kerangkeng gitu. Di kerangkeng di lingkungan yang sebegitu sempitnya. Iya. Orangnya itu aja. Itu Apa-apa. aja kalau orang yang happy-happy oke. Oke. Yang kesana kan. Iya. Tapi kan kalau dibatasin kan berat. Betul. Sore udah harus masuk kerangkeng lagi kan. Iya. Pagi keluar, sosialisasi di tempat itu aja kan. Iya. Jam 4 udah masuk kerangkeng. Jam 5. Begitu kan kalau di penjara itu kan. Bang Egy udah ceritain ke mereka kan waktu itu, kasih gambaran. Iya, Egy Sujana kan? Iya, Udah. tikus lewat, lu tidur gitu ya kan. Sekarang pertanyaan satu nih. Kemana tuh Rismond sama Egy ini hari-hari ini nih? Egy di Bogor, Mm-mm. Rismond di Medan. Dua-duanya hidup bahagia. Bahagia dong. Happy ending. Bang Egy sering kesini. Kan happy ending kan? Iya, buka Ya kan? puasa bareng kita. Di Bogor di gunung tuh Di kan, di gunung, kaki Gunung sejuk. Salak itu kan. Iya. Cicurug kan? Iya. Kaki Gunung Salak kan. Si Egy lagi santai, makan jagung bakar malam-malam kan. Rismond di pinggir Danau Toba. Iya kan, dia bertani aja di situ kan, Iya. sembari lihat Danau Toba kan. Main gitar, nyanyi-nyanyi kan di lapo-lapo kan enak. Ternyata dunia ini enak kalau dinikmati kan begitu kan. Iya. Kayak orang yang habis tenggelam tuh Bang. Iya. Iya kan, begitu. naik ke atas habis. Kalau tenggelam, misalnya dasarnya dalam nih, Ya, kan sambil sesak napas sambil mikir kan, Mikir, kapan mikir. ke atas. Begitu sampai di permukaan, lega banget. selamat Itu gitu. yang dirasakan Egy, DHL Iya. sama Rismond nih. Kalau Roy mah kan masih megap-megap. Iya. Belum kan masih bergantung. Gantung. Nih, Roy Suryo, Dr. Tifa mungkin sekarang ini walaupun lingkungannya indah atau kemudian disanjung-sanjung di sosmed ya, gitu ya. pada saat ini kan, atau kemudian lagi santai di mall juga, tapi pikirannya sudah ke ruangan kecil itu. Iya, sudah kekunci sama ketakutan kan, gitu. Kita nggak bisa pungkiri ya. Jadi tetap aja di dalam pikirannya, kognitifnya itu ada rasa takut, baik secara sadar maupun nggak sadar. Alam bawah sadar itu udah kunci. Jadi muter-muter di situ pikirannya tuh. Apa itu yang membuat Dr. Tifa udah jarang membersamai? Ya mungkin itu juga udah. Kan kontemplasinya juga ada kan. Iya. Tapi nasi sudah jadi bubur ini kan. Betul. Ya, nasinya enak dimakan, bubur juga enak dimakan. Pakai bubur ayam. Kalau buat kita yang bebas ya Bang. Ya kalau orang bebas kan begitu, nasi dan bubur. Nasi oke, bubur oke. Oke, tapi kalau orang yang kemudian sudah terkunci sama ketakutan kan, nasi nggak enak dimakan, bubur nggak enak dimakan. Bang, kan waktu jadi tersangka nggak ditahan. Kemudian sekarang P21 mungkin akan bukan mungkin ya, memang prosesnya akan diserahkan ke kejaksaan. Menurut Abang tadi rata-rata kasus pencemaran nama baik itu juga nggak ditahan. Kalau nanti divonis, misalnya taruhlah sekecil-kecilnya kata Abang tadi 6 bulan, itu mereka tidak ada peluang untuk menghirup udara bebas lagi. Ya kalau artinya kalau vonis udah masuk. Ya kalau sudah inkrah, entah di tingkat kasasi atau pengadilan negeri atau pengadilan tinggi sudah inkrah ya harus menjalani hukuman. Berapapun hukuman itu. Iya, harus masuk penjara. Kalau putusannya harus masuk penjara. Diputus penjara dengan vonis hukuman 1 tahun ya di penjara. Tapi kalau diputus untuk kemudian diawasi aja, wajib lapor ya wajib lapor. Sekarang begitu ada seperti itu kan. Tapi kita sanksi kalau putusan seperti itu. Karena pasti putusannya tuh di penjara itu. Berkaca dari kasusnya Iklim Hakim sama kasusnya Rasman Nasution. Iklim Hakim masih diputus bersalah, ya waktu di tingkat pengadilan negeri kan, diputus bersalah tapi namanya wajib lapor, tahanan kota ya? Bukan tahanan kota, jadi diputus bersalah tapi dengan percobaan 6 bulan. Jadi nggak perlu di penjara, dia di percobaan aja tuh.
ya kan, dengan percobaan tidak mengulangi perbuatannya kan, Iya. jadi dia tetap di luar. Tapi dia banding, akhirnya diputus penjara masuk kan gitu tanpa 6 bulan percobaan. Ya, dan ya, masuk. ya berapa lama itu pokoknya. Pokoknya kan akhirnya masuk penjara dia kan, menjalani penjara kan, begitu. Pak Rasman Nasution juga begitu, kan sudah putus inkrah kan, mau nggak mau harus menjalani masa hukuman kan di penjara kan, dan dia siap. Tapi kan 1 hari di penjara kan Ya, beratnya minta ampun. berat. Hari kedua, hari ketiga berat. Jangankan mereka Bang, kita kalau punya saudara di penjara dan kita pergi kunjung itu berasa Bang, Ya, beratnya Bang. berat. Karena ngunjungin pun bukan kayak kita, mending ngunjung orang sakit Bang, Ya. daripada ngunjung orang sakit tuh kita kayak ada, lu bisa milih ruang privat, ya kan? Ngunjungin orang di penjara itu kayak di selasar gitu, rame-rame, kita mau makan juga nggak enak, ada, aduh, itu kita yang ngunjungin ya. Ya. Gimana mereka yang ada di dalam? Banyak yang udah di dalam tapi biasa-biasa aja kan, udah terbiasa kan. Tapi pikiran kita dari luar aja ini sebenarnya. Tapi kalau di dalam juga kadang-kadang mereka akhirnya terbiasa dengan lingkungannya kan. Adaptasi kan namanya kan. Adaptasi manusia kan. Tapi memang berat sih. Kalau kita ngeliat dari luar tuh berat. Tadi kalau vonisnya jatuh pasti akan menjalani hukuman penjara misalnya. Kalau vonis penjara ya Bang. Ya. Kan ada yang bilang paling nanti dikasih amnesti atau abolisi sama presiden misalnya. Sebenarnya ini yang penting untuk pemirsa Bang. Siapa sih yang sebenarnya layak mendapat abolisi, amnesti gitu? Jadi abolisi, amnesti itu siapapun layak untuk mendapatkan itu. Ini sifatnya lebih kepada wise-nya presiden. Tapi wise-nya presiden nggak boleh sembarangan. Begitu. Jadi hanya kasus-kasus tertentu saja sebenarnya yang bisa mendapatkan abolisi dan amnesti. Terutama kasus-kasus yang sifatnya terkait politik. Bukan kasus pembunuhan, bukan kasus perjudian, bukan kasus kekerasan seksual. Itu nggak ada tuh abolisi amnesti. Jadi itu abolisi dan amnesti itu awal mulanya itu lebih kepada kasus-kasus tahanan politik. Tahanan politik. Kalau mereka ini yang katanya ada unsur politiknya segala macam. Ini kan nggak ada unsur politiknya ini. Oh iya, pencemaran nama baik. Secara kasat matanya enggak, secara yang wilayah ininya ada, tapi kan nggak bisa ini dibilang sebagai kasus politik. Walaupun gorengannya banyak gorengan politik gitu ya. Nggak bisa dibilang sebagai kasus politik. Ini kasus pencemaran nama baik. Berarti kemungkinan kalau tadi yang dari penjelasan Abang untuk mendapatkan abolisi amnesti itu agak nggak ada. Harusnya posisi, tidak. Nggak ada posisi ini. Tapi kan makanya kita bilang ini kan prerogatif presiden. Iya, abolisi amnesti itu kan wise-nya presiden, gitu. Tapi pada umumnya latar belakang abolisi dan amnesti itu adalah kasus-kasus politik. Misalnya kita demo, menyuarakan sesuatu yang bertentangan dengan pemerintahan, itu dipidana, gitu. Itu kasus politik. Kalau ini kan enggak. Ini kasusnya privat personal ini. Iya. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik pribadi. Apa istilahnya Bang? Pengaduan? Delik aduan. Absolut. Jadi mestinya tidak ada unsur politiknya di situ ya. Ya harusnya enggak. Apa juga kepentingan politik Pak Jokowi memenjarakan mereka kalau mereka tidak melakukan fitnah dan pencemaran nama baik itu kan. Iya, karena nanti kalau kita bahas lagi argumentasi mereka itu, kalau saya lihat-lihat kemarin itu tinggal 3. Ini soal RJ itu yang diajukan oleh Pak Ugro. Yang kedua soal prosedur cacat. Termasuk masih sedikit berkait-kaitan dengan itu. Tapi kan orang yang sekarang nunggu ditahan atau enggak, tadi ngasih pertimbangan biasanya kasus pencemaran nama baik tidak ditahan. Tapi resikonya ketika divonis 6 bulan ya 6 bulan. 6 bulan. Karena biasanya kan ada dikurangi masa tahanan bla bla bla. Mereka kan enggak ditahan. Jadi kalau nanti misalnya vonis 6 bulan setahun, ya jalanin setahun. Kemudian di ujungnya apakah nanti akan ada abolisi ya? Tadi Bang Deo bilang ya ini kan kebijaksanaan presiden, wise-nya presiden. Dan ini bukan kasus politik ya Bang ya? Oke. Mau closing Bang? Iya, Jokowi sudah pergi naik kuda. Kemana dia Bang? Ya udah pergi naik kuda. Pertanyaan orang, kan Abang bilang naik kuda kemana? Kan Pak Jokowi jarang kayak selama dia jadi presiden tuh aku gak pernah lihat dia naik kuda. Nah makanya kita bilang Jokowi udah pergi naik kuda itu kan berat banget itu sebenarnya. Itu luar biasa itu. Luar biasa sekali itu kan. Gitu. Jadi susah nyarinya lagi. Begitu. Artinya
harapan RJ dan kawan-kawan itu dah, karena Udah, Jokowi dia udah ada. pergi Pergi naik kuda. Kudanya Sebenarnya cuma- bisa sih ini, asal kudanya kita suruh Pak balik, mungkin kudanya bisa bawa Jokowi. Tapi kan kudanya juga nggak kelihatan nih. Oke, Oke. pemirsa, kalau tidak percaya dengan omongan kita, bisa scroll semua bahasan kita tentang Roy Suryo. Sampai hari ini, satu pun kayaknya nggak ada yang meleset. Dari awal, dari waktu itu kita masih wawancara, saya ulang terus supaya jangan bilang, oh ini omong kosong, nggak pakai fakta, nggak pakai bukti. Memang selama ini kalau kita ngobrol tuh Bang Deo nggak bilang, pasal A, poin begini-gini. Ya. Tapi yang disampaikan itu emang itu ekstraksi atau intisari dari pasal-pasal yang sering disebut Abdul Gofur, sering disebut Kozinudin gitu. Dan ya konon katanya sih kalau orang belajar, misalnya belajar kitab suci, belajar hukum apapun, kalau sudah nggak nyebut pasal tuh kayak itu udah tingkat suhu. Dan ya sejauh ini sih kayak kredit itu bisa buat abang. Dan apalagi ini yang kita sampaikan di depan kamera ya, Bang. Kan ada informasi yang waktu kita ngobrol di luar, ngopi-ngopi kan, ada informasi-informasi yang soal P21, soal tersangka waktu itu banyak yang cuman kan kita pertama Bang Deo menjaga etika sebagai lawyer karena bukan lawyer Pak Jokowi kan, juga menjaga wibawa kepolisian, kita nggak mau mendahului siapapun kan. Tapi begitu orang di luar pada rame-rame ya kita sebenarnya udah tahu dari Bang Deo. Jadi abang nih intel kejaksaan dan kepolisian. Enggak, kita mau makan kacang hijau. Oke, pemirsa, sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya. Pasti kita pengen tekan ekspresi. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.